Mamaku adalah wanita sendiri dan kebetulan 5 orang yang dibebaskan itu juga disekap selama 1 bulan dan mamaku takut. Jadi dia memilih untuk stay di situ daripada dia harus disiksa atau disekap sampai nggak diberi makan. Dia diturunin di luar, di tengah jalan, ditangkap dan dimasukkan ke penjara Myanmar. Dari situ pihak mamaku sama aku udah lost contact, sama sekali nggak bisa dihubungin sampai detik ini. Dia cuma kirimin foto, dia bilang ini terakhir kalinya dia pakai handphone, dia udah nggak bisa pakai handphone lagi. Jadi sebelumnya bahkan yang 6 orang ini tuh sempat ditipu sebelum ketemu dengan pengacara ini, dimintain uang dan ternyata tidak menghasilkan apa-apa. Keluar uang tuh udah 15 jutaan. 3, 2, 1, close the horde. Yes, kembali lagi bersama saya Uya Kuya, a.k.a. Surya Utama, Sarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia, sekaligus juga bacalek DPR RI untuk Dapil Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, luar negeri dari Partai Amanat Nasional dari PAN. Sekaligus juga saya Ketua Umum BM PAN DKI Jakarta. Di sini ada Mbak Rosa dari Bebaskan Kami. Kita ketemu lagi, Mbak. Iya. Waktu itu Bebaskan Kami bersama kita, bersama pemerintah, mengupayakan pembebasan 20 warga negara Indonesia yang disekap di Myanmar. Betul. Ya. Kabarnya sekarang mereka sudah baik-baik saja ya? Udah baik-baik aja, sudah datang udah pulang. sini, sudah pulang, ya. Sudah diselamatkan sama pemerintah Indonesia, sama Kementerian Luar Negeri. Dan tapi seperti waktu saya bilang dulu, ini PR masih banyak. Betul. Karena masih banyak sekali warga negara Indonesia yang terjebak di sana. Iya, betul. Ya, di Myanmar, di Kamboja, Laos, Filipina, sekarang Dubai. Iya. Dan mereka dipekerjakan sebagai scammer di sana. Dan sekarang ada seorang Cika yang mengadu ke saya juga beberapa minggu ini. Cika ini mamanya ya. Betul. Yang tadinya terjebak di Myanmar. Sebetulnya katanya satu gedung dengan 20 WNI yang dulu ada di sana ya. Iya, betul. Ya. Betul. Tapi beda nasibnya nih. Mamanya ditangkap polisi di Myanmar. Gimana ceritanya, Cika? Mama kamu berangkat kapan? Jadi mama aku tuh berangkat di Agustus tahun lalu, di tahun 2022. Dia berangkat, dia diimingin gaji-gaji besar, terus apa namanya, pas dia sebenarnya dia kerjanya itu ditawarin di Thailand. Iya. Di Thailand, pas sudah sampai Thailand, ternyata dia diseludupkan ke Myanmar dan dipaksa kerja sebagai scammers. Ketika mama aku tahu dia untuk jadi scammers, dia tuh berusaha untuk mengeluarkan diri. Dia juga panik, dia takut, akhirnya dia menghubungi keluarga, dia minta bantuan, dia juga udah menghubungi Kemlu, KBRI, dan pihak-pihak yang berwenang. Cuman masih belum ada titik terangnya. Ya karena saking banyaknya. Betul. Dan waktu itu baru pertama kali ya. Di Myanmar kan belum ini sekarang ya. Iya. Iya, jadi waktu mama saya pas dia gak bisa minta bantuan ke siapa-siapa, dia juga udah minta ke lawyer, dan ini nih buktinya. Udah dibikinin PDF-nya juga, tapi masih laporannya. Laporannya, tapi masih belum ada titik terang. Akhirnya pertanggal 11 Mei kemarin, mama saya ternyata ditangkap dan dimasukkan ke penjara Myanmar. Akhirnya dari situ pihak mamaku sama aku udah lost contact, sama sekali nggak bisa dihubungin sampai detik ini. Oke. Menurut informasi yang didapat tadi kan, mama kamu sebetulnya satu gedung dengan 20 WNI yang waktu disekap di Myanmar yang sudah dibebaskan. Betul. Ya kan? Nah, bersama 5 orang yang sudah bebas terlebih dahulu. Betul. Nah, kenapa mama kamu nggak ikut dibebaskan pada saat itu? Jadi nggak ikut pergi gitu? Informasinya tuh yang aku dapat, mamaku adalah wanita sendiri dan kebetulan 5 orang yang dibebaskan itu juga disekap ya. Iya, 1 bulan. Selama 1 bulan dan mamaku takut, jadi dia memilih untuk stay di situ daripada dia harus disiksa atau disekap sampai nggak diberi makan dan lain-lain. Jadi mama kamu tinggal satu-satunya orang Indonesia yang pada saat itu masih di sana gitu? Betul. Enggak sih, ada bertiga kan? Ada 3? Ada 3. Cuman mamanya ini tuh termasuk yang ngelapor waktu itu, jadi ada 6 orang itu yang ngelapor. Nah, itu jadi sebelumnya bahkan yang 6 orang ini tuh sempat ditipu sebelum ketemu dengan pengacara ini gitu. Malah sempat ditipu dimintain uang kayak gitu ya. Itu dan ternyata tidak menghasilkan apa-apa. Mungkin mamanya dari situ juga. Pengacara yang ada di Indonesia, ya? Ya. Oke. Gimana ceritanya ketemu pengacara itu? Nah, proses ketemu pengacara itu mamaku menghubungi sih. Dia mungkin cari di Google, dia yang langsung berurusan sama pengacara.
Lalu pengacaranya itu dikasih nomornya ke kita disuruh hubungin langsung kayak gitu. Bayar berapa ke pengacara itu? Kalau misalkan bayar berapa itu aku kurang tahu. Tapi keluar sih. duit, Iya, tapi keluar tidak ada uang. tidak ada hasil apa-apa. Iya, karena pihak keluarga yang bayar uangnya. Bayar berapa nggak tahu? Mungkin sekitar keluar uang tuh udah 15 jutaan. Terus pengacaranya kemana sekarang? Pengacaranya sampai saat ini aku udah follow up. Dia bilang katanya dia masih menunggu dari pihak KBRI untuk ngabarin dia. Dia juga masih menunggu kabar. Oke. Cuman, Padahal kalau emang kita mau nolong orang, nolong aja kali ya, Iya. kemanusiaan ya. Iya. Iya kan? Iya, Ya, dulu bener. kita masalah yang 20 WNI yang di Myanmar kemarin, kan udah saya bilang dari awal, jangan keluarin duit Iya, gitu kan. betul, Dan betul. akhirnya mereka bisa lepas gitu kan. Tapi tanpa- apa ini kan Jadi masalah yang berbeda, pelajaran jadi juga. pelajaran. Ya. Heeh. Oke, terus gimana Mbak Rosa? Iya, cuman saya juga nggak tahu nih ya informasi yang pengacara ini tuh gimana gitu, gimana dia bisa menjanjikan gitu. Dan masalahnya tuh, Iya, masalah hubungannya apa gitu? iya hubungannya apa Pengacara gitu kan? dengan Myanmar Dia bisa mengupayakan apa gitu kan? Sebenarnya kayaknya banyak gitu yang ketipu gitu karena kemarin juga ada sih yang laporan sama saya. Jadi karena si temennya ini berhasil keluar, terus si temennya ini menawarkan diri gitu loh. Saya bisa kok bantu kamu keluar gitu, tapi kalau mau diurus sama KBRI itu supaya cepat harus bayar segini. Terus dia bayar gitu. Jadi yang si itu tuh jadi scammer juga untuk korban lain. iya, kayak gitu. Kurang ajar. Itu ada juga kayak gitu kan. Nah, mungkin flow cara lapornya itu yang ternyata banyak korban yang nggak tahu. Bahwa akhirnya saya, jadi kan banyak nih yang misalnya suka DM nih, bebaskan kami, oh saya terjebak nih gini. Saya langsung kasih tuh panduannya. Jadi kamu lapor dulu nih ke KBRI, kamu bikin laporan, keluarga bikin laporan dulu nih di Polsek, di ini BP2MI kayak gitu. Kayak mereka juga bingung gitu, harus lapornya tuh kemana. Ini kita langsung hubungin aja Pak Juda ya, Direktur Koordinasi Warga Negara Indonesia di Kemenlu. Oke. Oke. Assalamualaikum, Pak Juda. Siap. Waalaikumsalam. Iya, Pak Juda, ini ada Cika Iya. yang kemarin aku ceritain. Jadi ibunya ini Ya. terjebak juga sebagai scammer di Myanmar. Sebetulnya ibunya ini adalah salah satu di antara yang pertama kali pernah bebas di awal 5 orang pertama. Oke. Cuman ibunya tetap ada di situ, dia tidak berani. Nah, dia satu gedung juga dengan 20 warga negara Indonesia yang kemarin dibebaskan juga sama Kementerian Luar Negeri. Nah, tapi pas kemarin dijemput itu ada 20 WNI yang dijemput, terus 5 yang keluar kan, perusahaan itu takut ya katanya. Iya, Takut, betul. akhirnya ibunya dilepas di depan gerbang. Akhirnya ditangkap sama polisi Myanmar, Pak. Oke. Ya, dan sampai sekarang dia Cika ini dengan ibunya benar lost contact, nggak ada hubungan apa-apa gitu. Harus gimana nih Pak Yuda? Ujikannya ada. Ada, silakan. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Bu Cika. Iya, Pak. Bu, bisa tolong nanti lewat Mas Uya Iya. sampaikan ke saya nama lengkap, data detailnya ya. Iya, Kalau Pak. ada kopi paspor lebih bagus. Iya, Pak. Data detail dan lain sebagainya. Nanti kita coba lacak melalui kepolisian Myanmar. Baik, Pak. Kita memang saat ini sedang menangani ada sebentar. Yang di Myanmar ada berapa? Yang di kantor polisi? Ya. Jadi saat ini KBRI Yangon sedang menangani ada 26 WNI yang sudah berada di kantor kepolisian Yangon. Oh Ya. iya. Di kepolisiannya Miyawadi, di Miyawadi. Betul. Seperti itu. Di Miyawadi kondisinya aman. Memang tantangan saat ini adalah bagaimana membawa dari Miyawadi menuju ke Yangon, karena memang antar jalur darat dari Miyawadi ke Yangon itu saat ini masih belum aman ya, karena ini kan lokasi pemberontakan gitu ya, seperti itu. Namun dari 26 itu mereka sudah ada di kantor polisi dan kondisinya aman. Nah, saya pengen cek apakah ibunya Mbak Cika ini termasuk dari yang 26 itu. Baik, Pak. Mudah-mudahan aman. Baik, untuk informasi Mbak Cika, kalau memang sudah ada di kantor polisi, insya Allah aman. Ya, insya Allah. Karena kan kita selama ini bekerja sama dengan kepolisian di Miyawadi ya. Iya. Insya Allah aman. Hanya tinggal kami perlu pastikan apakah betul berada di kantor polisi yang ada di Miyawadi. Jadi nanti tolong datanya disampaikan ke saya. Nanti saya akan cross check ke KBRI Yangon
Kalau confirm nanti saya akan infokan. Nah, kalau tidak confirm nanti kita berarti kan harus cari lagi nih posisi ada di mana. Selama kontak terakhir Sherlock nggak? Sempat Sherlock nggak? Cuman bilang di imigrasi. Dia cuman bilang nggak Sherlock di mana, tapi dia bilang dia fotoin kalau dia lagi ada di imigrasi Myanmar. Oke, sip. Kalau memang terkonfirmasi ada di either imigrasi atau polisi, insya Allah selama ini kalau dalam penanganan kami sudah aman. Ya. Yang belum aman kalau masih ada di pihak perusahaan. Ya. Tapi kalau posisinya sudah ada di imigrasi atau di kepolisian, insya Allah aman. Nah, hanya tinggal saya perlu cross check apakah ibunya Mbak Cika betul-betul yang termasuk yang dari 26 yang kita sedang tangani. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Yuk, ya. Siap. Pak Yuda, terima kasih banyak Pak, informasi sangat berguna sekali. Siap. Ya, terima kasih. Habis tadi kita kontakkan lagi soal yang kemarin di Dubai ya Pak. Yang ibunya ditemukan di rumah sakit terus dalam keadaan hilang ingatan sekarang. Oke. Siap. Kita datanya ya. Oke. Terima kasih Pak Yuda Nugraha. Ya, assalamualaikum Pak. Salam. Oke, jadi sebenarnya tenang aja. Jadi saya udah koordinasi dari 2 hari ini kemarin sama beliau. Jadi beliau udah cross check dan tadi makanya tadi minta waktu 5 menit untuk merecek itu, dan mudah-mudahan ibunya Mbak Cika itu termasuk dari salah satu dari 26 orang yang sudah ditangani. Iya. Amin. Mudah-mudahan. Tapi kalau enggak, tapi kan janji tadi akan Iya. di cross check lewat KBRI Yangon dan nanti segera akan dikasih kabar. Jadi terakhir ibunya tuh kontak kapan? Nggak bisa lepas dari perusahaan itu, gimana ceritanya? Dia cuma bilang waktu pertanggal 11 Mei itu ya Mas? Iya. Pertanggal 11 Mei dia cuma kirimin foto, dia bilang ini terakhir kalinya dia pakai handphone, dia udah nggak bisa pakai handphone lagi karena dia bakal dimasukin ke dalam penjara. Dia bilang kayak gitu doang. Dia bilangnya gitu laporannya, Iya. 11 Mei itu? Iya, setelah dari situ dia udah nggak benar-benar nggak bisa dihubungin karena handphonenya kayaknya mati. Oke, dia bilang nih terakhir kali bisa telepon dan dia akan masuk penjara. Iya. Nah, ibu kamu cerita nggak gimana keluar dari perusahaan itu? Untuk dia keluar dari perusahaan dia nggak cerita sih. Dia cuma bilang dia sekarang ini udah dibebaskan dan tapi dia diturunin di luar di tengah jalan. Di tengah gitu. jalan? Oke. Dia cuma bilang dia udah dibebaskan. Saat ini dia lagi mencari imigrasi. Dia bilang kayak gitu aja sih. Oke. Dan intinya sebetulnya kalau memang nanti dianggap ibu kamu adalah termasuk salah satu korban TPPO, sebetulnya akan dibebaskan dari segala macam denda overstay. Ya, itu intinya itu. Kalau emang nyatakan korban, divalidasi dan dinyatakan itu adalah korban TPPO. Dan jika nggak usah khawatir, pokoknya bebaskan kami. Saya juga dari LBU Lembaga Bantuan Uya, dan kita akan terus menemani kamu, mengawal kamu, dan intinya kamu juga udah di tangan yang tepat ya. Karena tadi udah dengar sendiri dari Direktur PWNI Perlindungan Warga Negara Indonesia di Kementerian Luar Negeri sudah langsung bicara sama kamu, dan mudah-mudahan kamu lebih tenang sekarang. Amin. Ya. Tapi nanti ada informasi apa kan nanti akan cepatnya saya langsung kontak kamu lagi. Ya, makasih banyak ya Mas. Insya Allah. Ya. Dan ini juga tadi pelajarannya baru saya. Buat teman-teman yang lain jangan tergiur untuk tawaran kerja di luar negeri. Betul. Terutama di Thailand, Kamboja, ya, Myanmar itu sudah ditawarinnya nggak di Myanmar ya, di Thailand. Cuman akhirnya ujung-ujungnya pasti dibawa modusnya ke Myanmar lewat perbatasan yang jalur-jalur tikus, dan itu ditaruh di daerah konflik. Nah, yang Myanmar ini emang agak susah karena yang di Myanmar ini mereka ada di tengah-tengah daerah konflik dan tempat-tempat pemberontak. Jadi pemerintah yang ada pemerintah resminya dari Myanmar sendiri susah untuk masuk situ karena itu harus masuk ke daerah pemberontak. Nah, yang lebih mudah kan kalau kayak di Filipina kemarin laporan langsung bisa digerebek gitu ya. Polisi Filipina langsung gerebek gitu kan. Nah, kemarin juga segera informasi kemarin kita juga sudah bersama aparat ya dan imigrasi juga menggagalkan puluhan orang yang mau berangkat ke Kamboja. Itu. Baru beberapa hari yang lalu ya. Dan kepolisian Polda Metro Jaya juga kemarin juga sudah menggagalkan beberapa orang juga yang akan berangkat. Hati-hati, sebetulnya mereka digagalkan harus berterima kasih karena kalau mereka berangkat atau berangkat nanti jadinya akan seperti ya ini ibunya Cika, terus teman-teman 20 WNI yang kemarin disekap, disetrum. Ya kalian hanya
percaya iming-iming gaji besar di awal, tapi nyatanya pasti menderita. Belum sekarang marak lagi yang diambil organnya. Organ tubuhnya, iya. Itu. Ada organ tubuhnya yang diambil juga, itu rata-rata di daerah Kamboja ya. Iya. Ya, hati-hati. Dan sebetulnya kalau mau dilihat dari, saya juga pegangan videonya, siksaan-siksaan yang didapat dari warga negara Cina sebetulnya. Itu lebih parah lagi. Iya. Nah, jangan sampai warga negara Indonesia akhirnya mengalami hal yang sama. Ngeri ngeliat videonya, ngeri, udah kayak zaman PKI ini sih udah. Iya. Ngeri banget ya. Iya. Dan Mbak Cika terima kasih, Mbak Rosa juga terima kasih. Tetap kawal juga ya teman-teman warga negara Indonesia yang mengalami kasus-kasus serupa di luar negeri. Dan ingat sekali lagi, jangan tergiur tawaran kerja di luar negeri. Apalagi dengan jalur ilegal seperti ini. Ya, berbahaya. Jangan udah dengar ini, kalian tetap nekat, nanti ujung-ujung minta tolong juga. Capek kitanya, capek pemerintahnya. Ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan jaga kita semua.